channel karena semuanya ada di sini. Hey. Susah ya bikin video bareng sama anak, susah ya. So di video kali ini gue mau menjelaskan tentang plus minus melahirkan normal. So di video kali ini aku mau ngejelasin tentang plus minusnya melahirkan normal dan sesar. Karena aku lahiran yang anak pertama itu sesar dan yang kedua itu lahirannya normal. Kok bisa? Aku juga nggak ngerti ya gimana aturannya bisa melahirkan normal setelah melahirkan sesar. Karena banyak juga di Instagram aku yang bilang nggak bisa, tapi ada juga yang bilang bisa. Tapi jarak anak pertama sama anak kedua itu aku 2 tahun. Dan kenapa lahiran pertama sesar? Sebenarnya menurut aku lahiran sesar dan normal tuh sama aja, sama-sama sakitnya. Tapi kalau ditanya kenapa lahiran sesarnya itu, karena aku anak pertamaku tuh usia 37 minggu tiba-tiba air ketubanku udah pecah gitu aja. Kayak di sinetron-sinetron langsung push gitu. Habis itu aku pas ke rumah sakit ternyata itu bener air ketubannya pecah, dan pas diperiksa ternyata kepala bayinya tuh masih sungsang alias di atas. Jadi langsung dilakukan lahiran sesar, bukan normal. That's why kenapa aku lahiran pertama sesar. Habis itu lahiran anak kedua itu jaraknya 2 tahun dari anak pertama, dan yang kedua itu aku normal. Kenapa bisa? Gue nggak tahu. Tapi di Indonesia juga udah banyak yang bilang kalau bisa lahiran normal setelah sesar. Tapi aku rasa beda rumah sakit, beda dokter, beda peraturan, aku juga nggak ngerti ya. So di video kali ini gue nggak ngomongin itu, tapi gue ngomongin tentang plus minus lahiran normal dan sesar. Kita mulai dari lahiran sesar. Nah, lahiran sesar senengnya, kelebihannya menurut aku adalah prosesnya cepet. Kalau di Indonesia lahiran normal masih banyak ya yang tidak dikasih epidural, tapi di aku ceritanya lahiran normal dan sesar aku tetap dapat epidural di punggung aku supaya nggak sakit gitu ya. Jadi sesar aku dapat epidural. Sakit gak? Sakit sih, tapi sakitnya cuma 1 detik 2 detik gitu. Abis itu udah langsung kayak tubuhku langsung nggak berasa apa-apa gitu ya, nggak ngerasain apa-apa. Jadi menurut aku dibilang sakit apa enggak, kan toleransi sakitnya orang beda-beda ya. Kalau menurut aku dibilang sakit banget juga enggak, karena sakitnya cuma 1-2 detik doang, habis itu udah beres. Saat prosesnya tuh nggak sakit, nggak ngerasain apa-apa karena kita kan dibius. Tapi nah setelah obat biusnya udah mulai menghilang, itu kan sakitnya tuh udah mulai berasa tuh. Sakit, abis lahiran normal juga sakit. Jadi menurut gue lahiran normal sama lahiran sesar tuh sama sakitnya. Cuman di video ini semoga bisa membantu kalian milih mau lahiran normal atau sesar gitu ya. Tapi kalau lahiran sesar itu menurut aku sakitnya cuman di bekas jahitan doang. Karena jahitannya di bawah perut, aku mau nunjukin bekas jahitan aku. Ini adalah bekas sesar aku. Jadinya keloid tuh. Tapi kalau misalkan lahiran sesar itu tuh pusat sakitnya itu cuman di bekas operasinya aja. Jadi bekas di jahitannya doang. Yang lainnya tuh menurut aku tuh badan aku tuh nggak sakit gitu. Tapi kalau kekurangannya adalah yang seperti yang kalian lihat tadi. Kalau sesar itu kan tiap kulit orang beda-beda ya. Ada yang keloidnya yang gede banget. Keloid aku pas aku share di Instagram, orang pada bilang, "Kak, itu masih normal, itu mah masih kecil keloidnya." Keloid aku tuh kayak ular, Kak, katanya gede gitu. Tapi again tiap orang kan kulitnya beda-beda ya. Ada yang nggak keloid sama sekali, cuman garis doang gitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Katanya ada yang pakai anti keloid. Terus aku juga nggak ngerti ya soal treatment keloid. Sekarang juga banyak kayak plester untuk menghilangkan luka keloid. Tapi menurut aku ya udahlah, terima aja tanda cinta dari anak gitu ya. Jadi aku nggak mau ambil pusing soal keloid. Tapi itu bisa menjadi salah satu hal yang kalian pikirkan. Kalian mau
lahiran normal atau sesar, atau mungkin kalian bisa konsultasiin sama dokter, dok bisa nggak aku kalau lahiran sesar bisa nggak disuntik anti keloid. Soalnya aku pernah nanya sama dokter aku di sini, mereka nggak ada suntik anti keloid dan mereka juga tidak bisa menjamin apakah nanti setelah lahiran sesar aku bakalan dapet keloid atau enggak. Jadi dokternya nggak bisa menjamin itu. Tapi gitu, hal ini bisa menjadi hal yang bisa kalian konsultasikan dulu sama dokter sebelum kalian pilih mau lahiran normal atau sesar. Mau lahiran normal sama lahiran sesar sama aja, setelah lahiran lo harus belajar jalan gitu kan. Apalagi ini operasi sesar tuh operasi besar, geng. Operasi besar, bukan operasi sembarangan. Jadi menurut aku dua-duanya tuh setelah melahirkan tuh pasti lo akan belajar jalan, tapi sakitnya kalau lahiran sesar cuman di bekas luka jahitannya aja. Nah, untuk mengurangi rasa sakit dan rasa gatel setelah melahirkan di luka sesarnya, ini aku pakai ini. Nah, ini tuh fungsinya kalian bisa spray di luka di bekas operasi kalian atau di luka kalian. Ini tuh efeknya pokoknya setiap gue ngerasa udah mulai sakit, gue ngerasa udah mulai gatel, gue pasti langsung semprot ini. Ini tuh adalah sahabat gue setelah lahiran, beneran. Kalian harus beli ini. Ini tuh kalau disemprot, dia tuh bakalan berasa kayak efeknya tuh ngedinginin. Terus lo jadi rasa sakitnya berkurang, abis itu juga nggak bikin gatel. Apalagi kan kalau misalkan abis operasi tuh, sampai sekarang pun bekas operasi gue tuh masih gatel, geng. Sekarang anak gue udah 2 tahun dan masih gatel kadang-kadang, dan gue selalu semprotin ini. Ini mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa gatal. Pokoknya ini kalau kalian lahiran sesar harus wajib banget beli ini. Dan ini selalu kalian dapetin kalau kalian lahiran di Amerika, yang aku tahu pasti kalian bakalan dikasih sama dokter atau dari rumah sakit harus pakai ini. Pasti dikasih ini gratis. Dan ini bukan hanya untuk bekas operasi aja, geng. Kalau misalkan kalian luka, kebeset, jatuh atau apapun, kalian bisa semprotin ini juga bisa mempercepat penyembuhan dari luka sesar kalian atau luka-luka lainnya. Jadi ini wajib banget kalau kalian lahiran sesar. Nah, menurut aku sesimpel itu aja untuk lahiran sesar. Sekarang kita beralih ke lahiran normal yang menurut aku lebih ribet. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang pada bilang kalau lahiran sesar itu lebih perawatannya tuh lebih ribet dibanding lahiran normal. Mungkin ini di case aku berbeda kali ya. Jadi lahiran normal, kalau misalkan aku di Amerika, ini aku tuh bisa terima epidural, geng. Banyak banget orang-orang dari followers aku yang cerita bahwa kalau lahiran normal di Indonesia itu nggak boleh pakai epidural. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Tapi aku lahiran normal pakai epidural. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai epidural juga boleh, jadi terserah kalian. Aku nggak dirobek paksa sama dokter sama susternya. Aku juga ada vlog waktu pas aku lahiran normal, so kalian kepoin. Nanti aku akan kasih linknya di Dexbox. Abis itu aku juga pas lahiran normal itu nggak dirobek paksa sama dokter. Jadi robek itu bener-bener natural dari anaknya sendiri pas keluar. Abis itu pas dijahitnya pun itu aku dapet anestesi, jadi aku nggak berasa sakit. Kalau aku udah mulai berasa sakit, aku bilang sama dokternya, dok ini udah mulai berasa sakit. Terus akhirnya dokternya nambahin lagi anestesi, jadi aku nggak berasa sakit kayak gitu. Abis itu tapi setelah proses melahirkannya, pas udah biusnya udah mau hilang, itu tuh kita udah mulai berasa sakit tuh. Pipis pun sakit gitu kan. Nah, ini yang aku nggak suka dari lahiran normal. Pas aku lahiran normal, udahannya ambeien. Ambeien, geng. Jadi setelah gue melahirkan normal, ambeien gue keluar dan itu sakit banget, ya ampun. Jadi menurut gue, di case gue, lahiran normal gue itu tuh sakitnya di mana-mana. Sakit di daerah kewanitaan kita yang dijahit, abis itu yang belakang kita tuh ambeiennya juga sakit, mau duduk sakit, mau jalan gak enak gitu kan. Sedangkan kita harus ngurus bayi, terus ngurus anak gue yang pertama, toddler. Itu pokoknya itu bikin gue pusing 7 keliling karena semuanya jadi sakit, depan sakit, belakang sakit.
Ini di case gue ya, tapi beberapa temen gue yang lahiran normal itu ambeien-nya nggak keluar setelah melahirkan. Itu sakit banget, geng. Itu bener-bener sakit banget. Kalau misalkan gue bisa pilih sakitnya mana yang lebih sakit, lahiran normal sama lahiran sesar, di case gue itu yang sakit adalah lahiran normal. Kenapa? Karena gue ngerasain sakit di daerah kewanitaan gue, karena kan dijahit, biusnya udah hilang, abis itu juga ambeien gue keluar. Jadi tuh gue berasa sakitnya tuh di mana-mana gitu. Waktu pas lahiran normal, ini juga bisa kalian pakai, geng. Ini kalian semprotin di daerah kewanitaan kalian supaya kayak ngasih efek apa ya? Nam tuh bahasa Indonesianya nggak berasa apa-apa gitu. Jadi kalau kalian ngerasa daerah kewanitaan kalian udah mulai berasa sakit, ngilu atau gatel atau apa gitu ya, kalian semprotin pakai ini, disemprot gitu. Ini ngurangin rasa sakit banget, geng. Jadi kalau kalian mau lahiran, please beli ini. Entah mau lahiran normal, lahiran sesar, ini bener-bener kepake banget kok, asli. Untuk lahiran normal, kan daerah kewanitaan kita kan dijahit, pasti sakit dong. Nah, pas kita pipis, itu kita nyeboknya gimana ya? Jadi, kalian bisa beli botol yang model palanya begini. Nah, jadi ini botolnya tuh botol minum, kalian bisa lihat ya. Tuh. Nah, botol ini aku pakai untuk cebok. Jadi, setelah melahirkan kan daerah kewanitaan kita kan dijahit, jadi pasti perih dong. Kalau misalkan disiram pakai gayung, basah semua. Kalau misalkan pakai semprot-semprotan yang ada di WC, kalau terlalu kenceng takutnya kayak gitu, kadang sakit banget. Jadi kalau kalian lahiran normal mau cebok, ini adalah sahabat kalian yang akan membantu kalian dalam permasalahan percebokan. Jadi kalian harus juga wajib punya botol ini kalau kalian lahiran normal. Ini ngebantu banget, geng. Kalau misalkan kalian punya ambeien kayak aku, masalahnya adalah kalian kalau ambeien kan banyak ya obatnya ya. Kalian bisa minta sama dokter ambeien yang obat yang diminum. Atau kalau aku tuh beli krim menghilangkan ambeien. Jadi setelah aku melahirkan normal, aku tiap hari pakai krim ambeien supaya ambeiennya cepet hilang. Karena menurut aku yang bikin super sakit banget setelah melahirkan normal itu adalah ambeien. Karena ambeien itu bener-bener keluar, dan mau jalan juga sakit, mau duduk juga sakit, mau tiduran juga sakit. Sedangkan kita harus ngurus bayi, itu ngeganggu banget sih. Jadi permasalahan di gue adalah ambeien. Kalian bisa minta obat sama dokter, obat ambeien yang diminum, atau salep ambeien. Biasanya salep ambeien tuh dijual bebas di apotik. Terus untuk para sahabat ambeien di luar sana, kalau misalkan melahirkan normal itu ambeiennya kan bener-bener yang gitu ya, bener-bener gitu. Jadi aku minum ini setelah aku melahirkan. Hari pertama aku melahirkan, aku udah konsumsi ini, geng. Ini apa? Ini adalah obat melunakkan atau kotoran kita. Jadi ini sangat ngebantu banget pada, wah ini kalau gue nggak ada ini gue nggak ngerti lagi deh gimana deh. Gue pasti gue udah nangis kejer. Jadi pas hari pertama gue ngelahirin, gue langsung minum ini, geng. Langsung konsumsi ini. Ini buat apa? Ini untuk melunakkan kotoran kalian atau kalian saat kalian BAB. Jadi pas kalau kalian minum ini, gue nggak perlu ngeden. Gue tuh bener-bener ya, hal yang gue takutin setelah gue melahirkan normal. Pas gue tahu ambeien gue sakit, ambeien gue keluar, hal yang paling gue takutkan itu adalah buang air besar. Aduh gimana nih gue bener-bener takut, setakut itu karena sesakit itu, geng, ambeien gue. Gue bahkan nggak tahu kalau nya tuh udah keluar, udah nyemplung tuh gue nggak tahu karena nggak sakit itu. Padahal pas kalau gue lihat nya tuh gede dan panjang. Kalau misalkan gue nggak minum ini, gue yakin banget gue pasti teriak-teriak karena sakit banget. Lo ngebayangin dong kalau misalkan kalian udah punya ambeien, sakit kan? Nah ini lo bayangin ambeien terus daerah kewanitaan lo juga dijahit, pasti sakit banget kan? Lo pasti, tapi lo kalau konsumsi ini beneran, geng, pada saat lo itu tuh nya tuh nggak berasa. Kalau misalkan nggak berasa sakit ya, pokoknya deh lo nggak bakalan berasa kalau ini nya tuh udah di luar, udah jatuh.
nggak berasa karena sebikin nggak sakit itu. Jadi kalau misalkan kalian punya ambeien, kalian mau ngelahirin normal, itu ambeien kalian itu pasti bakalan keluar setelah kalian lahiran. Jadi yang kalian wajib punya adalah ini, dan juga obat ambeien. Setiap orang yang ngomongin lahiran normal dan lahiran sesar, mereka lupa ngomongin soal ambeien. Mereka cuma fokus sama proses melahirkan dan melahirkan sesar dan normal. Mereka nggak bilang bahwa lahiran normal itu bakalan bikin ambeien keluar juga. Bisa juga enggak ya. Jadi beberapa case orang itu berbeda-beda. Ada yang lahiran normal, ambeiennya nggak keluar, jadi nggak ada masalah sama sekali, cuman masalah di daerah kewanitaan doang, sakit gitu aja dijahit. Tapi kalau di case gue, daerah kewanitaan dijahit, perih, sakit, abis itu juga yang belakang ambeiennya sakit pol. Jadi gue mau ngasih tahu ke sahabat ambeien di luar sana, kalau kalian mau lahiran normal, inget, setelah lahiran normal pasti ambeien kita bakalan keluar. Ya udah geng, itulah tadi video dari aku. Semoga video aku ini membantu buat kalian yang lagi mikir nih mau lahiran normal apa lahiran sesar. Tapi sebenarnya menurut gue lahiran sesar sama lahiran normal tuh sama aja sakitnya. Cuman semoga video ini bisa membantu kalian lebih milih mau sakit versi sesar atau lahiran normal. Tapi perlu diingat, lahiran normal itu tidak membuat kalian lebih baik dibandingkan ibu-ibu yang lahiran sesar. Semuanya sama aja. Ingat ya, nggak usah dengerin omongan orang, oh kamu kalau lahiran sesar mah belum ngelahirin namanya, kalau lahiran normal baru itu namanya ngelahirin. Nggak usah didengerin omongan-omongan yang kayak gitu, oke? Semangat ibu-ibu, bye-bye, love you. Mwah.